dengan hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan replika yang ke-19 dengan tema mengadopsi dan mengadaptasi berakhlak sesuai branding sekolah kita, yaitu berseri, berakhlak, religius, smart, inovatif. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan kali ini kita akan mengadaptasi branding tersebut sesuai dengan berakhlak, sesuai dengan kita sebagai ASN, yang salah satunya di sana kalau singkatannya ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Marilah sebelum kita mulai kegiatan replika ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur bahwa di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan replika. Dan yang utama, tak lupa kita selalu sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya. Terkait dengan replika tersebut, dari kita adalah berseri. Monggo kita bersama-sama untuk berseri ini, apakah kita akan menjadi berseri atau 2 berseri atau 3 berseri. Monggo saya serahkan kepada semua. Di kesempatan kali ini kita bisa membahas atau berembuk bersama-sama. Monggo saya persilakan kepada panjenengan semua usulan dan sarannya. Silakan. Oke, monggo Pak Ayus. Tapi kalau kita mengacu pada berakhlak, saya punya usulan kok memberikan pelayanan pendidikan yang memiliki kepribadian terbaik dan prima. Boleh menambahi? Jadi Pak Ayus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan prima. Pendidikan yang terbaik dan prima. Monggo untuk yang teman-teman yang lain, barangkali Bapak Ibu mau menanggapi atau kalau tadi Pak Ayus berupaya memberikan pelayanan Pendidikan yang cukup prima. Kalau misalnya pendidikannya tidak diikutkan, kita menjadi berupaya memberikan pelayanan terbaik dan prima. Kita ambil lingkup yang lebih luas. spesifik, lebih luas. Monggo untuk yang lainnya bagaimana menjadi berupaya memberikan pelayanan terbaik dan prima. Monggo untuk Bapak Ibu yang lain bagaimana? Pelayanan baik Bu. Oke. Kalau tadi kan Pak Yus dan Bu Eva sudah menambahi atau mengurangi. Kalau berupaya memberikan pelayanan terbaik dan profesional gimana? Monggo saya serahkan ke teman-teman. Kita kan berembuk ya, kita berdiskusi mana yang terbaik. Untuk yang teman-teman bagaimana? Apakah mau menggunakan usulannya Pak Saiful ataukah Iva ataukah ke yang Pak Ayis? Saya serahkan ke teman-teman. Monggo. Mau yang berupaya memberikan pelayanan pendidikan terbaik dan prima atau berupaya memberikan pelayanan terbaik dan prima, dan Pak Eko berupaya memberikan pelayanan terbaik dan profesional. Masuk ya ke sini. Oh masuk. Monggo itu yang lainnya.
Monggo untuk yang lainnya bagaimana? Apakah pakai prima ataukah pakai profesional? Kalau prima itu berarti pelayanan terbaik, dan prima itu berarti utama yang diutamakan. Kalau profesional itu berkaitan dengan profesi. Jadi kita perjelas artinya, jadi pelayanan terbaik dan prima itu berarti pelayanan terbaik yang paling utama, sebaik-baiknya. Itu kalau saya tangkap dari arti. Kalau pelayanan terbaik dan profesional itu berarti terbaik dan sesuai dengan keprofesian kita. Monggo saya serahkan panjenengan, karena kita kan berdiskusi. Monggo Bapak Ibu, yang mana dipakai semua Bu. dipakai semua tidak terlalu panjang. Ya apa sih Kalau dipakai semua terlalu kepanjangan kalau menurut saya. mungkin gini aja deh kalau Pak. Kita kan walaupun kita profesional, kalau tidak ada kata prima itu kan tidak bisa loh. Coba sementara kita tampung dulu nggih. Kita belum deal ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Jadi yang nomor 1 ini kita masih nanti nggih belum kata deal, karena mau prima profesional atau prima atau profesional di belakangnya. Kita lanjut yang berikutnya, monggo yang jadi kita tadi sepakat kita mau berapa ber? Tiga ber. Oke, berarti kita masuk ke yang berkedua. Oke, monggo Saya, Bu Bu. Sida. Kalau menurut saya beri yang kedua yaitu berupaya menanamkan kejujuran dan tanggung jawab tugas yang diemban. Bagaimana teman-teman? Monggo silahkan. Monggo, barangkali dia mau menanggapi. Kalau Bu Sida beri yang kedua, berupaya menanamkan kejujuran dan tanggung jawab tugas yang diemban. Monggo yang Kaitan lainnya. dengan akuntabel. Ini berarti maksudnya berkaitan dengan akuntabel nggih? Karena kita bertanggung jawab ya. Monggo tuh yang lainnya bagaimana? Ikut aja Bu. Ya oke deal. Pak Agus, Pak Lisin. Oh iya Bu, menanggapi dari Bu Rosida Bu, menurut pendapat saya tadi yang kedua ya, Nggih. itu berupaya tadi yang sampaikan Bu Rosida, berupaya menanamkan kejujuran dan tanggung jawab. Kalau saya itu kan menanamkan itu kan bahasa-bahasa yang umum. Kalau diganti dengan bahasa-bahasa yang agak fleksibel seperti berupaya memupuk kejujuran dan tanggung jawab, bagaimana itu? Monggo yang lainnya. Tapi sebelum memupuk biasanya kita menanam dulu. Kita itu intermezzo nggih. Secara logika kan kita menanam Baru memupuk. Kalau memupuk dulu tanamannya belum ada. Monggo nanti kita serahkan ini kita kemudian nggih Pak Lisin, kita Ya. terima usulan panjenengan, kita tampung, nanti kita kembalikan ke teman-teman. Tadi Pak Lisin mengusulkan menanam diganti memupuk. Enggak masalah, kita rembukan nggih. Nanti tapi keputusan terakhir adalah di teman-teman. Tadi berarti ada 2, tadi Pak Ipul profesional. Risma, Kak Ipul enggak tadi Pak Ipul? Profesionalisme. Nggih, ya. Berarti untuk yang yang kedua masih abu-abu nggih? Nanti kita di yang terakhir lagi kita yang berketiga, monggo. Sebabku saya Nggih, monggo. untuk yang Mas Roro. yang ketiga saya mencoba yaitu kalimatnya adalah berkolaborasi mengembangkan kompetensi diri dan orang lain. Bagaimana menurut pendapat panjenengan semuanya? Monggo teman-teman kudu ditanggapi. Bu Lurah berkolaborasi mengembangkan kompetensi diri dan orang lain. Monggo. Silakan kalau mau ditanggapi. Monggo. Langsung disampaikan. Untuk menanggapi punyanya Bu Lurah Bu, Nggih. dan Sewu, berkolaborasi mengembangkan kompetensi diri dan orang lain. Kalau menurut saya yang
orang lain itu kita hilangkan. Masalahnya kan untuk pengembangan kompetensi itu kan untuk kita, untuk diri kita. Kalau orang lain berarti kan menyangkut orang lain juga berarti. Kalau Maksudnya kan orang lain itu kan banyak, ada dewan di luar kegiatan apa lingkungan sekolah gitu. Kan tadi juga di awalnya kan sudah ada kata-kata berkolaborasi. kolaborasi itu kan kerjasama ya. Kerjasama. Mencakup kerjasama Kolaborasi. dengan orang lain dengan Orang lain orang ya. lain, melibatkan orang lain. Oke. Berarti intinya menjadi berkolaborasi, mengembangkan kompetensi diri. Monggo untuk yang lainnya bagaimana ini? Masuk. Masuk. Berarti yang orang lainnya dihilangkan, nggih? Nggih. Oke. Berarti kita sudah dapat deal 1. Berarti sudah clear 1. Sekarang kita masuk yang seri. Berarti se. Monggo yang se ini kita kira-kira mengacu kepada yang berakhlak itu apa? Kira-kira kalimatnya seperti apa? Monggo teman-teman silakan untuk tidak ada. Kita Bu. Oh, tidak ada. Saya mencoba. Ibu dulu. Oke, terima kasih. Menurut saya karena kita ya, berarti kita pakai observasi itu berarti kan kita melakukan perubahan-perubahan. Jadi perubahan yang kita lakukan itu kita sesuaikan dengan perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Itu kalau saya. Monggo untuk teman-teman bagaimana mau menambah atau mau mengurangi atau bahkan mau menghilangkan. Monggo saya kembalikan kepada Sepakat. Kalau menurut saya sudah setuju, ini sudah sesuai Bu. Nah, berarti kan kalau inovasi itu berarti masuknya kalau di iya penerapan ya. Inovasi itu masih pembaruan. Berarti kan Tidak masuk. inovasi ke beberapa Iya. Inovasi. Iya. Berarti bisa masuk nggih. Jadi yang keempat ini berarti yang deal. Oke, nggih. Sekarang kita masuk yang di ri. Monggo, teman-teman. Monggo yang lainnya, Pak Agus, Pak Lisin, Bu Rosita, Mas Ayis, tak absen. Monggo untuk ri-nya. Untuk yang yang terakhir, menurut Ulowi, rasional dalam berpikir, bijaksana dalam berinteraksi. Itu kalau menurut saya. Monggo pulau pasrake panjenengan sedanten enten sing kurang. Monggo pripun Bapak Ibu. Rasional itu kan berarti berpikir. Rasional dalam berpikir, rasional itu berarti sesuai dengan ya, berpikir menggunakan akal pikiran. Itu rasional, masuk akal, itu rasional. Karena dalam berpikir, bijaksana dalam berinteraksi. Berinteraksi itu adalah menyangkut hubungan kita dengan orang lain. Berarti keharmonisan, gitu. Berarti kalau di berakhlak itu misalnya juga ada harmonis. Kalau saya pribadi setuju, monggo untuk teman-teman. Saya kurang setuju Bu dari jawaban Pak Saiful. Oke, monggo. Di sini kan tadi Pak Saiful rasional dalam berpikir dalam interaksi. Sedangkan rasional sama dengan berpikir. Berarti di sini kan berpikir dalam berpikir. Itu kan kurang sesuai, double itu rasionalnya Bu. Itu dari saya sekian. Oke, terima kasih. Tadi yang mau nanggapi yang dari Pak Alsi? Tadi kan Ibu, nyuwun sewu, Bu. Iya. Tadi kan Ibu mengatakan rasional itu kan dapat diterima akal sehat. Rasional kan rasional dapat diterima akal sehat Ya. dalam berpikir seperti itu. Bukan dua kata yang sama, Pak. Nyuwun sewu gitu. Mungkin itu memang rasional harus dengan berpikir. Kita berpikir secara rasional. Berpikir sesuai dengan yang bisa diterima orang lain. Monggo untuk yang lain. Tidak apa-apa, kita kan diskusi. Tidak apa-apa Pak Alsi.
Ini namanya kita diskusi biar hidup ya benar. Rasional dalam berpikir, bijaksana dalam berinteraksi. bijaksana dalam berinteraksi. Pas masuk Ini kita tidak saling bantu-bantu loh, nggih. Kita adalah berembuk. Kita berdiskusi untuk mencapai yang paling baik. Yang Karena terbaik. ketika kita berpikir sendiri itu tidak akan sebaik kalau kita bersama. Sama. Ketika kita bermusyawarah. Pripun? Berarti monggo yang setuju rasional dalam berpikir, bijaksana dalam berinteraksi tunjuk jari. Oke, terima kasih. Berarti mohon maaf Pak Lisin. Anda belum beruntung. Nggak, kita terusuk ya Pak Lisin. Jangan diambil hati. Berarti kita sudah dapat deal 3 nggih. Tinggal yang poin 1 dan 2. Monggo. Nah, tadi kita mau pakai yang Mulai mana? dari nomor 1 dulu ya Bu. Ya, berupaya tadi yang awal nggih, berupaya memberikan pelayanan terbaik dan prima. Berupaya memberikan pelayanan pendidikan terbaik dan prima. Berupaya memberikan pelayanan terbaik dan dan profesionalisme. Monggo, barangkali ada yang mau menguraikan kata per kata. Kan bisa sesuatu itu setelah setelah kita uraikan dia berarti artinya itu ke sana. Monggo. Dari teman-teman mungkin ada yang melihat dari kaca profesionalisme, dari kaca prima. Monggo. Katanya Pak Ayis sini aslinya monggo Pak Ayis. Nah, tadi kan saya yang usul Bu itu, cuma Iya. kalau saya lebih mengacu ke kata prima sih Bu daripada profesional kalau saya. Alasannya Kalau prima itu seperti Bu katakan tadi, prima itu memberikan terbaik dari segala segala pelayanan, berupaya yang paling utama memprioritaskan. memprioritaskan. Itu kalau prima. Iya. Ayo. Kemudian dari kata-kata pelayanan terbaik, kalau menurut saya itu kalau sudah terbaik itu insya Allah sudah mencakup profesional di dalamnya. Terbaik dengan sekarang ya saya terbaik dan prima itu kalau itu suatu kata itu kira-kira satu rumpun atau ada perbedaannya? Terbaik, prima. Tapi Nggak apa kita diskusi kok. Kita kan bahasa Indonesia itu tinggi. Bahasa Indonesia itu adalah asik. Kalau kita kelihatannya itu bahasa Indonesia bahasa Indonesia, tapi setelah kita itu dalamnya itu asik. Setelah kita uraikan, kita bicarakan itu, ayo ternyata artinya itu seperti ini. Ketika digabungkan dengan kata yang lain, itu akan artinya berbeda. Seperti rumah dan sakit, ketika digabung itu artinya sudah berbeda, maknanya berbeda sama. Tadi saya sih sependapat sama ini berbeda. Jadi kalau sudah terbaik itu berarti sudah masuk di profesional. Itu sama. Profesional itu adalah menyangkut pribadi yang sangat profesional, berarti sangat ahli sekali dalam skillnya. Monggo, sekarang yang terbaik dan terbaik itu berarti kan paling baik. Nek prima, pas terbaik diutamakan juga. Monggo, saya kembalikan ke panjenengan semua. Kita kan pakainya sepakat. Deal berarti yang mana? yang tadi itu ya, berupaya memberikan pelayanan terbaik dan prima. Oh Ya. betul. Yang lainnya monggo. Ya, gitu. Oh nggih, deal berarti sampai itu. Legowo ya Mas Ipul. Oh, siap. Nggih. Legowo Pak Is tidak, pendidikannya tidak dipakai. Nggih. Berarti kita sudah deal, tinggal yang kedua berupaya tadi menanamkan kejujuran dan tanggung jawab tugas
tugas yang diemban. Kalau Pak Lisin tadi usulnya berupaya memupuk kejujuran dan tanggung jawab tugas yang diemban. Monggo saya serahkan ke panjenengan semua. Dari kata-kata menanamkan kan sudah itu sama saja dengan kalau memupuk bagaimana Pak? Ya ini tadi Ini kan kita kan mengacu pada kata-kata menanamkan dan memupuk gitu aja kan. Oh iya, ini maksudnya dari saya kan kalimat ini saya ganti. Masalahnya kan di yang ke satu yang pertama itu kan ini kan ada kaitannya dengan pelayanan. Berarti kan kalau sudah ada pelayanan kan tidak dari awal menanamkan, tinggal meneruskan berarti menggunakan kata memupuk kalau itu menurut saya. Terima kasih. Pak Sid. Ini hanya kita fokus di kata menanamkan dan memupuk. Kita lihat kata menanamkan. Menanamkan itu berasal dari kata tanam, mendapat imbuhan dan kan. Nah, ketika suatu kata mendapat imbuhan dan kan itu artinya akan berbeda. Menanam itu berarti kita nandur. Menanamkan itu berarti menerapkan sesuatu biar terpatri di memori atau di apa. Jadi menanamkan itu berbeda dengan menanam. Itu dari kaidah bahasa itu. Jadi menanamkan itu ketika itu sudah dirangkai menjadi imbuhan dan kan itu artinya akan berbeda. Menanamkan itu berarti kan membuat sesuatu di memori itu agar menjadi agar menjadi seseorang itu terpatri di sini. Oh iya, jadi misalnya menanamkan sikap sopan santun, sikap baik itu. Jadi ada jadi menanam suatu tanaman berbeda dengan menanamkan suatu sikap atau perilaku. Monggo saya kembalikan ke panjenengan. Ini dari kata-kata kan tadi kan kita hanya mencari kata-kata menanamkan dan memupuk. Ya. Di sini kan ini ada dirangkai dengan kalimat dengan untuk merangkai kalimatnya kan harus kan nomor satu kan sudah itu ya. Berarti kan kita memberikan pelayanan yang terbaik toh. Kalau hanya kita yang kedua kan meneruskan dari yang nomor satu kan nah itu kalau kita meneruskan dari nomor satu itu yang menurut saya ya udah tepat menanamkan kalau meneruskan nomor satu. Masalahnya kan untuk masalahnya kan bahasa Indonesia itu kan untuk membuat kata yang tepat itu kan susah banget. Itu ya, menurut saya sih udah pas, menurut saya udah sesuai, berupaya menanamkan. Masalahnya memberikan pelayanan. Kalau kita memberikan pelayanan tidak ada kejujuran dan tanggung jawab itu juga susah. Nah, kalau yang lain yo nggak tahu sih. Monggo saya pasrahkan kembali ke teman-teman. Ceritanya pasrah. Ini kan membuat kata yang pas dan yang tepat itu kan masalah bahasa Indonesia itu susah. Jadi kita voting saja nih, karena yang menjadi titik pembahasan adalah memupuk dan menanamkan. Monggo saya serahkan ke teman-teman, kita voting saja mau memupuk atau menanamkan yang kita pakai. Saya setuju Pak Saiful, Menanamkan saja. Oke, berarti Pak Lisin kita tetap pakai menanamkan di Pak Lisin. Ya, setuju. Terima kasih. Ini kita sekedar berdiskusi, mencari kata sepakat, bukan untuk mencari musuh, bukan untuk mencari siapa yang paling baik, siapa yang paling benar, siapa yang paling pintar, tidak. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti langsung saya simpulkan kawan ya dari hasil kita berembuk hari ini. Oh, ini.
Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita sudah mencapai kata sepakat dari kegiatan replika yang ke-19 ini. Dapat saya simpulkan dari 3 berseri. Yang pertama, berupaya memberikan pelayanan terbaik dan prima. Yang kedua, berupaya menanamkan kejujuran dan tanggung jawab tugas yang diemban. Yang ketiga, berkolaborasi mengembangkan kompetensi diri. Yang keempat, selalu berinovasi sesuai perkembangan zaman. Dan yang terakhir, rasional dalam berpikir, bijaksana dalam berinteraksi. Demikian Bapak Ibu. Sudah tepat nih tadi semuanya nggih. Terima kasih. Nggih. Sah Bapak Ibu? Sah. Nggih. Terus yang terakhir Bapak Ibu, saya sudah share beberapa juknis di grup kita, dan salah satunya adalah kegiatan lomba senam anak Indonesia sehat. Itu ada kegiatan lomba senam, panjenengan nanti bisa membuat video anak-anak, kita kirim ke Kemendikbud Desi. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait kegiatan replika 19 ini. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan dari panjenengan semua, yang nama diskusi dia mesti ana sing rada galak bareng ya, rada seru, mohon dimaafkan. Jadi saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.